lambat marah. Tapi namunnya ada orang yang membuka aib kita, boleh kita membalas. Tapi yang bagus itu jangan. Tapi membalasnya itu jangan berdusta dan jangan berlebihan. Nah, kenapa ini? Nah, seperti itu. Dibalas, jika berbeda sama, itu ya balasannya ada berlebihan. Nah, pada berlebihan. Orang yang mengaitkan amal seseorang itu dengan tiada berdusta, jangan melebih-lebihkan, jangan berdusta. Seperti yang disebut di dalam perkataan kaum itu, bahwa mengata dia, siapakah engkau, dan tiada engkau melainkan daripada anak cucu pula. Siapa lagi kami? Anak si, keturunan si, baik kamu ini anak keturunan ini hubungan anaknya hubungannya doanya ma'aipakan. Nah, seperti berkata Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala, saatnya bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau hadis sebenarnya hadis radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi juga, sama-sama sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Tiada engkau, ujar sini Abdullah bin Mas'ud ini, tiada engkau melainkan daripada cucu Hujail. Jika ini cucu Hujail, maka menjawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jadi saat ikam ini keturunan cucu Hujail, ya Allah Hujail. Nah, Hujail Ibnu Mas'ud di sini akan saat radhiyallahu ta'ala itu dengan katanya, tiadakah engkau melainkan daripada anak cucu Umayyah. Nah, Muhammad ini cucu Umayyah. Ujar si saat kami cucu Hujail, ujar si cucu Umayyah. Maka berkata pula, ini membalasnya itu sama aja, seikongnya anak itu kenal. Ikam ini keturunan anak itu halus. Atau ini keturunan apa misalnya, ini balas juga. Nah, sama-sama aja, dan pada beri sekarang. Maka berkata pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'amman namimatu wal ghibatu wal kadhibu wasabbul walidaini faharamun bittifaqi. Jadi Imam Ghazali kita ini namanya berarti sampai mendapatkan nasihat-nasihat daripada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali
artinya maka adapun orang yang mengadu-ngadu dan orang yang mengungkap-ungkap mengadu-ngadunya provokator anjur akal mengadu domba mengungkap menyadari aib orang dan orang yang berdusta itu namanya ada berbeda bohong dusta bohong falakut hoax asal ngomong, asal bunyi, berdusta. Dan orang yang memaki dari ibu bapak, memaki ibu bapak itu maka yaitu haram. Sehingga menyabati abadnya, membalas pulang sehingga menyabati abadnya pas sama itu disini haram memaki abadnya. Abad dari itu adalah mabuk. Jadi sempat walaupun muncul karena sempat yang bisa bermaksud karena memaki namanya. Jangan dibalas. Abaikan memaki sama kalau rasanya memaki hutang namanya. Jangan saling maki. Nah ada beli. Memaki ibu bapak maka itu haram membalas akan dia. Ada boleh dibalas. Tapi kamu ini mabuk jangan dibalas. Tapi kamu jangan mungkin semuanya karena membalas haram. Membalas akan dia dengan seumpamanya itu dengan muafakat sekali sedangkan kaum ulama akan tiada harus itu kadosa ini memaki kuitan surau. Maka kita ini namanya kuitan dimaki itu namanya sendiri diri sendiri dimaki rasa nama-nama aja Pak. Tapi namanya kuitan dimaki umpamanya dasar Allah ada membalas. Namanya ini seorang masih kawan dia lagi tahan-tahan dimaki orang. Namanya kuitan dimaki. Nanti kalau balas nanti ini sih orang yang memaki dari ibu bapak itu maka itu haram membalas akan dia. Nanti kita membalas akan kita dimaki dan membalas kita asal-asal apa memang kami punya ibu bapak dimaki ibu seorang mana seorang ada seorang sulit dan membalas paling-paling menyakiti. Nah itu sih luar biasa ini asli-asli. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Faslun bi makna haddi wal nahab wa matanihi wa fadilatil aqli wal rifqi. Ini suatu pasal pada menyatakan makna haddi. Apa itu haddi? Ini maknanya di sini ada. Dan yang jadi daripadanya ini dari apa itu? Dan menyatakan kelebihan, memaafkan kesalahan manusia.
hadisnya masalah jangan marah hadis ini masalah ketimpangan dan kelebihan orang nakal menuju memaafkan kesalahan manusia dan menyatakan kelebihan orang yang perangai lemah lembut, perangainya lemah lembut. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, "Ya'lam anna al-ghadab idza lazima kazmuhu li ajzin 'an tashafi bil hali raja'a ila al-batini wa taqana wasara yaqda." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya seseorang yang berkehendak marah akan seseorang ini hendak saling lawan saling apabila lazim menahan, hanya kawal menahan, ia akan marahnya, kawal menahan akan marahnya itu karena lemah ia daripada melakukan marahnya itu. Kata tidak ada kawal saling, tidak ada kawal saling, kawal tadi karena dia jatuh adalah saling. Pada ketika dia marah, tapi dia tidak sabar, tapi ada masalah, maka jadi kembali marahnya ke dalam hati. Kalau saya hati, padahal sadar, tapi kembali. Kalau saya hati, nah, dan berhenti marahnya itu di dalam hati. Lalu bagaimana marah di hati? Ujian besar belajar mau pukul di hati marah. Nah, kalau sudah mau pukul nanti matinya, maka itu jadi ia di mana ada itu di dalam hati ini saya kalau semua nah ini yakni berarti artinya dinamakan marah yang kekal di dalam hati. Sehari berusaha marah, kawan orang tadi ada lagi, hasilnya sama memberi muarnya, sehari memberi muar pada dia sehari bilang ngomong, nah hanya di dalam hati saya ada lagi. Dan tetap dia di dalam hati itu akan hikdik. Tetap marahnya di dalam hati itu. Nah itu. Dan makna hikdik ini artinya apa? Makna hikdik itu yaitu melazimkan bersakit-sakitan hati. Nah, sakit hati pada sini. Kenapa? Dan melazimkan benci di dalam hati. Akan seseorang yang dimarahi akan dia itu, yakni adalah itu yaitu jadi daripada marah dan yaitu setengah daripada kejahatan yang di dalam hati. Yaitu kejahatan di sini. Nah, orang mampu dan harinya sakit, orang pada besar, namanya hikdik. Itu adalah yang dicetak oleh syarab. Nah itu.
ada orang itu saling aja sampai mati masih saling itu tadi satu bulan masih saling dalam musuh tadi sampai kabunan ditaati marawat sini cucuk dan juga marawat sini tadi sampai buyut. Nah itu halnya adalah nyerdik saking-sakingnya misalnya lawan bapak separenya saling kedemui menyapa sini anak cucu boleh beli saking-sakingnya kalau sini pada boleh itu ini namanya dicetak masyarakat. Seperti ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu laisa bihaqudin. Artinya mukmin yang kamil itu, mukmin yang sempurna itu orang yang tiada di dalam hatinya itu yakin dan tadi, yakni tiada dalam hati orang mukmin yang sempurna itu bersakit-sakitan hati akan seorang kepada seorang dan tiada menajibkan benci di dalam hatinya akan seorang kedua membenci orang. Nah itu sampai anak sampai cucu pada menyapa itu sesuatu sampai keluarga dan kedua siapa menyapa itu kan keluarga sehingga keluarganya yang menyapa musuh si tadi dimusuhi juga berarti kamu sama ada pro aku itu keluarganya gimana menyapa si tadi disaliti juga dan dimusuhi juga dimusuhi karena kamu menyapa berarti kamu pro lawan musuh tadi berarti kamu pro lawan oposisi. Ini namanya sakti aneh hati kerasnya hati ditanggapi oleh Nabi kayak itu. Dan apabila tetap yakin itu di dalam hati seseorang tetap aja ada di dalam hati dari sakit orang, maka jadi daripadanya itu 8 kejahatan. Bukannya ada 8 kejahatan yang di dalam hati. Namun pada biasa itu. Yang pertama jadi daripada yakin itu hasad dengki, yakni akan seseorang seperti yang tadi akan datang bicara hasad. Hasad ini menjadi Nabi itu seperti menghilangkan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Al-hasanatu ya'muru al-hasanatu ya'muru hasanah. Hasad itu menghapuskan kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu bakar. Gara-garanya itu musuhan sakit hati orang tadi melihat orang nyaman musuh dari nyaman betapa sakit hatinya asal dari muaranya apabila musuh dari mendapat kecelakaan senangnya karena asal melihat orang musibah senangnya melihat orang dapat nikmat sakitnya karena asal. Nah itu yang pertama
kecelakannya yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jadi daripada yakin itu atas minggu. Apa atas minggu itu? Yakni suka mati akan seterusnya dengan karena berat atau dapat kejahatan. Jadinya namanya musuh itu tadi ketujuhnya itu supaya musuhnya itu mati atau dapat berat. Nah itu dia. Atau dapat kejahatan. Yang ketiga, jadi daripada yakin itu at-tahajjud, yakni tiada berteguran. Ada teguran, musuh tadi ada teguran. Dengan seterusnya itu ada ikuti dalam Islam tiga hari dengan teguran bolehnya, boleh lagi. Dan namanya malam nisfu Sa'ban teguran sesama muslim ini itu adalah kadar dapat keampunan di malam nisfu Sa'ban. Nah, orang Sumatera ini artinya takdir tadi inya ada betul. Yang keempat, jadi daripada itu berpaling daripada seseorang karena menghinakannya. Nah, menghina orang, menghina musuh, berpaling dari seseorang tadi karena menghinakannya. Ya tadi lalunya ada protes soalnya. Nah, apa musuh tadi? Ada kawal dari. Yang kelima, jadi daripada yang terjadi itu bahwa mengatakan akan seseorang dengan barang yang tiada diharuskan oleh syarak, mengatakan menyambeti. Nah, harus dari syarat sambil nyawa macam-macam. Itu bedanya dari saya. Lalu menyambeti orang. Menyambeti orang nampak baik. Seperti mau akan seseorang dan membukakan akan rahasianya, dibukanya rahasia orang. Pokoknya lebih dari itu terbuka sama-sama dan banyak sebagainya. Itu fikih. Karena jadi daripada yang itu bahwa menghikayatkan akan kelakuan seseorang, mengisahkan kelakuan si tadi dengan mempersanda-sandakan makhluk kita, menggeriakan akan dia dan mengacau-acaukan akan, mengacau. Artinya mengejek-ngejek, mengejek-ngejek kisahnya, mengejek misalnya. Nah itu karena ini soal saat kalau jadi kisah itu mengejek aja. Yang ketujuh, jadi
daripada hikmah itu bahwa menyebut akan seseorang dengan memberi malu akan dia. Nah, supaya musuh dari sukan malu lalu disebut-sebut dan barang sebagainya, membuka kasuhan daripada tiap-tiap yang menyakiti akan badannya atau menyakitkan hatinya. Yang betul supaya orang sakit hatinya, musuh tadi supaya dia sakit, lalu ibunya disangka sakit hati. Nah, tujuannya itu gara-gara ya. Yang kedelapan, jadi daripada itu bahwa menegakkan seseorang daripada haknya, seperti menegakkan daripada berbuat kebajikan akan kerabatnya. Nah, kita berkasih itu, misalnya, kita berkasih itu, jangan diberinya. Ada haknya orang berbuat baik dari dia ditegaknya. Sebab yakin akan itu dan seperti menegakkan daripada membayar akan hutang akan seseorang dengan sebab yakin akan itu dan seperti menegakkan daripada mengembalikan akan harta orang yang menzaliminya dijadinya daripada itu sebab yakin akan dia itu dan barang sebagainya. Dan kita ya Allah SWT segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan Allah SWT menolong kita daripada berberat hati